Oke, untuk kelas A dulu ya. Ini kelas 4, semester 4A. Diki Afrizal ini NPM 18 loh. Iya, Pak. Ya benar. Benar, Pak. Oke, bentar ya. Kemudian Odi Prasetyawan. Benar, Pak. Ada ya. Alfian Aziz. Saya, Pak. Hadir. Opinardila. Darnila. Hadir. Ada ya. M. Edo. Ada Edo? Gak ada ya? Ya udah. Agung Setiabudi. Gak ada juga. Syarul Azwar. Ada, Pak. Muhammad Rafi Akbar. Ada, Pak. Oh ya. Julian Alvarado. Hadir, Pak. Ahmad Hoiril Anam. Hadir, Pak. Oh, Zubarul Hadid. Hadir, Pak. Bentar. Ikram Mahendra. Hadir, Pak. Rosa Amelia. Hadir, Pak. Ine Febrianti. Ada, Pak. Khairun Nisa. Hadir, Pak. Oke. Irham. Saya, Pak. Saya, Pak. Irham, Pak. Dinda. Dinda. Hadir, Pak. Ada ya? Ada. Oke. Tiara. Hadir, Pak. Bima Tionika Patinama. Hadir, Pak. Wow. Sandijo. SO, Pak. SO, Pak. Oh, apa? SO. Apa SO? Stop out. Oh, stop out ya. Oke, kita tandain dulu. Rehan Arianda. Nggak ada juga. Fengki Abdi Septiana. Hadir, Pak. Ada. Dio Kurniawan. Dio, nggak ada ya. Arif Hidayatullah. Nggak ada juga. Sunil Seti. Ada? Nggak ada juga. Yogi Prabowo. Nggak ada juga. Muhammad Iqbal. Hadir, Pak. Deksi Tota Mandala. Nggak ada juga. Rismi. SO, Pak. Pak. Hadir, Pak. Pak, ada yang belum diterima, Pak, di Zoom-nya, Pak. Deksi hadir, Pak. Yogi hadir, Pak. Siapa tadi? Deksi, Pak. Deksi Tota Mandala hadir, Pak. Oh, Pak. Ada ya Deksi ya? Oke. Ada, Pak. Adam Aryo. Hadir, Pak. Reka. Hadir, Pak. Oke, ada yang namanya nggak disebut? Yogi Prabowo hadir, Pak. Yogi, NPM-nya berapa? 27, Pak. 27. Sunil, Arif, Dio. Pak, ada yang belum diterima, Pak. Belum dikonfir. Gimana? Oh ya. Nggak bisa ya, otomatis saja masuknya. Oke, yang belum dipanggil tadi siapa? Edo, ada nggak Edo? Edo?
Belum ada ya. Agung. Setiabudi. Nggak ada. Rehan. Hadir, Pak. Tio. Hadir, Pak. Arif. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Iya Pak, jadi ya Pak. Sunil. Oh jadi udah mau saleh kira habis menedo. Oh sudah mistom. Saya panoto ya. Oh, Sunil ada Sunil? Nggak ada ya? Oke, skip. Kelas B. Ajis Rama Baisan. Koyong. Ada. Rizky Venta. Hadir. Windy. Nggak ada ya? Gilang. Hadir, Pak. Dewa Agung. Nggak ada juga. Damai Juni. Damai nggak ada. Aldri. Nggak ada ya. Aditya Vita Purwasetio. Hadir, Pak. Ada Cici. Ada Rindang Dwi Syafaat. Hadir, Pak. Aidil Akbar. Dewa Agung Pangestu tadi hadir, Pak. Siapa? Nanti diulang lagi aja. Jeki. Nggak ada. Hadir, Pak. Oh, ada. Rafli Apriansa. Pak, Rafli. Jeki hadir, Pak. Siapa? Jeki. Iya, udah. Rafli. Nggak ada juga. Abdul Sidik. Nggak ada. Aries Wijaya. Hadir, Pak. Wah, keren namanya. Randy. Hadir, Pak. Agus Prasetyo. Hadir, Pak. Dela. Hadir, Pak. Maggie. Hadir, Pak. Oh, ini masih ada. Megi hadir, Pak. Oke. Maggie ada. Ahmad Syawaludin. Belum Syawal ya. Enggak ada ya Ahmad ya? Adi Giovanni. hadir Pak. Gilang Firdaus. Hadir, Pak. Irfan. Enggak ada ya? Ferdi. Hadir Pak. Albert. Archandra. Enggak ada ya? Aprialdi. Oh, ada. Aprialdi. Enggak ada ya? Noval. Hadir, Pak. Noval apa Aprial? Novel, Pak. Noval. Fahmi. Enggak ada. Rizkon. Ada Rizkon ya. Caesar. Hadir, Pak. Oke. Jimmy. Dwin Kronil. Enggak ada ya? Ada yang belum disebutin atau dipanggil namanya? Mohon maaf, Pak. Aldri Giovanni, Pak. Aldri Giovanni, ya, kelas B. Ada lagi? Dewa Agung Pangestu, Pak, hadir. Yang mana? Berapa NPM-nya? Dewa, Pak. Dewa Agung. Aldri tadi NPM-nya 39, Pak. Ya udah. Yang tadi, yang satunya tadi NPM berapa? NPM 37, Pak. 37. Agung ya. Ada lagi? Di kolom chat, Pak, ada chat, Pak. Apa?
Di kolom chat ada yang chat, Pak. Oke. Maaf Pak, Abdul Sidik Pak. Sunil ada. Sunil tadi kelas berapa? Ya, bentar ya. Dua enam ya, 26 Sunil. Terus siapa tadi? Ada lagi yang belum? Abdul Sidik Pak. Berapa NPM-nya? 46 Pak. 46. Iya Pak, kelas B. Oke. Enggak ada lagi yang belum disebut? Irfan Bagaskara Pak. Nah, berapa NPM-nya? 55. 55. Oke, ada lagi? Habis, Pak. Oke. Oke, kita mulai ya. Ini absennya sudah. Tolong bisa nggak di screenshot dari siapa yang bisa? Kalau dari abang nggak bisa juga screenshotnya. Muka kalian kecil juga. Bisa minta tolong di screenshot? Yang pakai laptop dong, tolong dibantu. Bisa. Albert biasanya pakai laptop ya. Rehan, tolong di screen Rehan. Irunisa kayaknya pakai laptop lebar layarnya. Ada yang bisa? Bentar ya, abang bikin ini dulu. Soalnya biasanya, Bapak gak biasa pakai Zoom. Sudah? Kok ada yang keluar itu? Syahrul tadi di mana ya? Syahrul. Ada Pak. Bentar ya. Oke. Sekarang sudah, absen sudah, sekarang Bapak yang perkenalan ya. Udah kelihatan slide-nya? Kelihatan, Pak. Jelas ya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jadi untuk hari ini kita masuk ke perkenalan sama pertemuan pertama ya. Ini profil singkat dari Abang atau Bapak bisa juga dipanggil. Nama lengkap lumayan panjang, biasa dipanggil Awan juga. Bentar ya. Ini nama Abang, nama Bapak, panggilan biasa dipanggil Awan juga, sehari-hari rekan kerja juga. Posisi Bapak sebagai HSSE, hobi, panahan, dan jogging.
riwayat pekerjaan sekarang ada di PGN.com, 2020 kemarin di PGN Sol, dan pada tahun 2018-2019 itu di ConocoPhillips Gresik yang di Muba, Musi Banyuasin. Pendidikan Bapak yang pertama, yang terakhir ya, dari tahun 2018 itu S1 Teknik Perminyakan di Universitas Islam Riau. 2012 sama seperti kalian berada di Politeknik Akademikas Palembang. Kemudian organisasi di tahun yang sama 2018 juga, terakhir itu di SPI dan juga di IADMI juga, dan terakhir 2015 itu IADMI juga. Untuk posisinya sendiri, kalau Bapak kemarin terakhir di Akademikas itu menjabat sebagai presiden untuk IADMI tahun 2000 berapa ya? 2013-2014. Oke, dari profil Bapak ada yang mau ditanyakan? Oh ya, di sini Bapak nggak masukin tanggal lahir ya. Jadi umur Bapak baru masuk 26 tahun. Ada lagi mau ditanyakan? Atau cukup? Kita langsung? Oke, kita langsung aja ya. Mungkin lanjut, Pak. Iya. Nah, ini nanti pokok bahasan kita di mata kuliah ini nanti. Yang pertama itu mengenai pengantar pengembangan lapangan gas atau gas field development. Yang kedua itu sifat gas alam. Yang ketiga kita mulai menghitung cadangan gas ya dengan metode volumetric dan metode P per Z versus GP. Yang keempat itu kinerja reservoir. Yang kelima, pertemuan kelima, persamaan dasar aliran gas. Kemudian pertemuan keenamnya itu persamaan dasar aliran gas di lubang sumur. Pertemuan 7 kita UTS. Kemudian pertemuan ke-8 kita lanjutkan lagi persamaan dasar aliran gas di sistem pipa. Kemudian analisis nodal untuk pengukuran di tubing. Pengukuran tubing dan flow line, kemudian analisis nodal, pengaruh dan pengukuran tekanan kompresor. Yang ke-11, pengukuran laju alir gas di orifice meter. Ini nanti sudah masuk ke gathering station. Kemudian yang ke-12, pengukuran laju gas alir gas, orifice tester, dan critical prover. Yang ke-13, kompresi gas atau kompresor. Dan pertemuan terakhir UAS itu tanggal 9 Agustus. Oke, inilah gambaran kita nantinya. Nah, ini sistem penilaian perkuliahan. Satu mata kuliah teori, kehadiran kuis dan tugas mandiri itu 30%, UTS 30%, UAS 40%. Kemudian mata kuliah praktikum ini kita skip. Kemudian angka dan huruf penilaian untuk nilai A di antara 80 sampai 100, B 6679 dan C 54 sampai 65. Nah, sedikit informasi ya, seperti semester sebelumnya. Jadi untuk kehadiran itu sangat berpengaruh ya. Jadi ini di sini sudah masuk 30%. Jadi kalau dari Bapak atau mungkin dari kalian UTS dan UAS yang kecil, ya mungkin ada remedialnya. Kalau semisalnya itu gak bisa menolong, ya perbaiki di kehadiran sama tugasnya. Kalau kuis ini relatif jarang ya. Paling Bapak bikinnya kalau sebelum UTS itu 2 kali kuis, sesudahnya 2. Jadi untuk kedepannya menjadi concern itu adalah kehadiran kalian.
baik kalian mau mendengarkan atau tidaknya, yang penting itu ada di data Bapak itu kehadiran kalian beserta tugasnya. Oke. Karena banyak semester sebelumnya juga banyak protes karena rata-rata paling besar ya nilainya A, yang paling banyak juga paling dikit A, paling banyak nilai C sama D sebelumnya. Jadi untuk kedepannya diharapkan dari Bapak juga minta kehadirannya dan tugasnya itu sendiri. Oke, nanti kalau semisalnya kedepannya nilai kalian nggak bisa ditolong, nanti bisa langsung ke Pak Roni ataupun Pak Hendra selaku Kaprodi Sekretaris Prodi. Nah, ketidakhadiran mahasiswa atau mahasiswi diizinkan dengan alasan yang pertama itu sakit, mendapat musibah, keperluan penting yang dianggap mendesak. Bila tidak hadir karena sakit harus ada keterangannya. Mahasiswa diizinkan tidak hadir dan bila mendapat tugas dari lembaga atau dibuktikan dengan surat tugas. Jumlah kehadiran bagi mahasiswa ya, setiap mata kuliah itu minimal 80%. Oke, deal. Jadi kalau misalnya kalian ada nggak masuk atau mungkin nggak ada data itu atau nggak confirm, minimal itu lapor aja atau WA via grup itu aja. Kalau misalnya ada urusan yang mendesak gitu. Nah, ini hasil evaluasi akhir semester. Nah, bisa dilihat ada 3 komponen, yaitu lulus penuh, percoba, dan tidak lulus. Mungkin kalian udah pernah baca juga ya untuk nilai ini ya. Kehadiran mahasiswa pada setiap mata kuliah harus di atas atau sama dengan 80%, tidak maka bila tidak maka nilai mahasiswa bersangkutan pada mata kuliah tersebut maksimal adalah C. Nah, ini yang kebanyakan. Udah nilainya kecil, kehadiran juga nggak ada gitu. Mahasiswa dinyatakan lulus penuh pada tiap semester mempunyai IP dengan nilai D minimal atau sama dengan 7 SKS tanpa nilai E. Kemudian mahasiswa dinyatakan lulus percobaan IP di atas 2, nilai D-nya itu 7 SKS tanpa nilai E. Kemudian mahasiswa dinyatakan tidak lulus, bisa dibaca ada nilainya E. Ini patokannya aja. Khusus untuk mahasiswa semester 4 harus lulus penuh. Mahasiswa yang tidak lulus penuh pada akhir semester 4 diberi kesempatan ujian ulangan 1 kali hanya untuk mata kuliahnya yang bernilai D. Dan waktu yang akan diatur semester baru dimulai. Apabila mahasiswa ternyata masih gagal, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Nah, jadi ini jadi concern kita dari Bapak, mungkin bisa menolong dari kehadiran kalian. Nilai UT sama UAS-nya nanti bisa tergantung usaha kalian. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Belum, Pak. Oke. Kita langsung aja masuk ke materi. Bentar ya, dibuka dulu ya. Oh iya, yang di antara kelas A sama kelas B itu ada nggak namanya yang sama? Nggak ada ya? Di kelas B ada 2, Pak. Namanya sama Gilang, Pak. Gilang. Kelas B berarti ya? Ya.
Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Astagfirullah, apa berubah lagi? Bentar ya. Ya, udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, itu tadi sekilas mengenai profil Bapak. Kemudian berikut itu juga dari apa? Bahan ajar untuk teknik gas bumi. Dan juga itu kontrak kuliah kita juga. Jadi diusahakan, dari Bapak juga mengingatkan kehadiran kalian. Kemudian untuk tugas nggak apa-apa, yang penting dikerjakan dulu. Benar atau tidaknya itu masalah belakangan. Oke. Nah, ini sekilas. Jadi kalian sudah belajar di pengantar EP belum? Di semester awal-awal 1 atau 2, belajar nggak pengantar EP? Iya Pak. Belum migas, Pak. Nah, jadi pertemuan ini nanti, pertemuan pertama ini mungkin sekilas membahas tentang pengembangan lapangan gas. Jadi bisa juga relatif atau berhubungan juga dengan pengantar EP sebagai brainstorming juga atau mereview kalian juga mengenai concern kita sih. Jadi kita bisa melihatnya dari cara helikopter view. Jadi kita tuh harus melihatnya secara besar atau secara luas. Posisi kita tuh di mana? Pekerjaan kita, skup pekerjaan kita tuh ada di mana? Jadi pada saat bila ada kegiatan dari kalian, mungkin ada kegiatan di Jakarta atau paper atau lomba, kalian juga tahu ini bagian pekerjaan mereka tuh, oh skup pembelajarannya segini. Posisinya di sini berarti di bagian hilir atau hulunya. Nah, ini untuk yang pertama ini perbedaan pengembangan lapangan minyak dan lapangan gas. Jadi lapangan minyak ini dikembangkan jika memiliki potensi yang besar. Potensi di sini kita maksudkan itu adalah cadangannya. Biayanya itu lebih cenderung besar dan tinggi pada saat workover. Jadi pada saat workover ini pada saat eksplorasi. Jadi kita tuh cost atau biaya investasi kita tuh bisa lebih besar tergantung dengan pertama itu tadi cadangannya. Kalau cadangan besar, orang pasti investasinya lebih besar. Ataupun K3S, perusahaan-perusahaan lain pasti akan investasinya lebih tinggi. Karena apa? Karena potensial tadi. Dan bedanya dengan lapangan gas itu dikembangkan jika memiliki permintaan kebutuhan pada saat itu. Nah, jadi kita ini khususnya lapangan gas. Contoh deh, nggak usah jauh-jauh yang di ConocoPhillips. ConocoPhillips itu ada karena ada permintaan. Yang pertama, permintaan yang dari mana? Dari Singapura untuk jalur internasional. Untuk jalur lokalnya, industri-industri yang membutuhkannya seperti Pusri, kemudian ada PLN juga. Gitu. Jadi kita tuh di lapangan atau pengembangan lapangan gas itu khususnya, contohnya kalau juga di PGN juga kita juga fasilitator juga. Untuk penyuplaian ke penjualan kita juga ke Singapura juga ada, permintaan juga di industri-industri lokal juga ada. Nah, lapangan gas ini harus ada permintaan khususnya, ada kebutuhannya. Karena apa? Gas ini nggak bisa disimpan. Jadi apabila kita sudah eksplorasi, kita temu nih ada cadangannya, dan jumlahnya sudah kita ketahui, dan kita mau produksikan, kita harus langsung transfer atau kita alirkan langsung ke customer atau yang bersangkutan. Jadi apabila dari contoh kita misalnya Pusri butuh berapa kubik feet, dengan catatan tersebut kita lakukan pengeboran lalu kita langsung transfer. Nanti untuk teknisnya, untuk pemurniannya nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi biayanya lebih cenderung besar pada saat
produksi ini. Jadi pada saat produksinya, jadi kita tuh biaya investasinya itu lebih cenderung besar pada saat pembangunan infrastruktur produksinya. Jadi ada dua pilihan biasanya. Yang pertama itu kita menggunakan existing pipe atau pipa yang sudah ada, atau yang kedua karena misalnya modal kita besar, kita bangun fasilitas itu sendiri. Jadi kita misalnya bangun jalur pipa ukuran diameter misalnya 50, jaraknya 100 km, semisalnya nggak ada existing pipe-nya. Jadi kita bisa langsung bangun. Karena biaya produksi lebih besar. Berbeda kalau misalnya biaya untuk lapangan minyak. Kita beban biaya lebih besar itu pada saat eksplorasi, pada saat pencarian, pada saat pemboran. Oke, itulah perbedaan lapangan minyak dan lapangan gas. Ada yang mau ditanyakan? Jadi bisa langsung tanya aja kalau misalnya mau ditanyakan. Oke, lanjut lagi. Jadi definisinya itu untuk gas field development itu rencana pengembangan satu atau lebih lapangan gas secara terpadu terintegrasi untuk mengembangkan dan memproduksikan cadangan gas secara optimal dan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis, dan HSE. Nah, karena di lapang gas ini karena kalian sudah juga kan praktikum AFR, bagaimana flammable gas, fire gas, flash point, fire point. Khususnya untuk gas ini sendiri, secara teknis, secara pengelolaannya itu lebih ketat atau lebih teknis dalam pengelolaannya. Nah, jadi dalam pengembangan itu, kalian udah pernah dengar POD? Iya, Pak. Pernah dengar, Pak. Pernah dengar kan? Nah, jadi kalau misalnya kita dalam pengajuan pengembangan lapangan suatu gas itu sendiri, jadi kita itu ada aturan mainnya. Yang pertama itu, ya dari kita harus ada persiapan. Ya berupa apa? Jadi ini kita start dari awal dulu mengenai plan of development, pengembangan lapangan. Dari pencarian, dari proses geologi, Buka IGR. Ibu. Ya sudah, aneh ya. Di home. Ini, Buka. ini. Uma tenang. Pencet Uma lagi. Akbar mati ke mic tuh. Jadi apabila atau suatu lapangan gas ada potensi, biasanya kita tuh kan dalam pengajuannya itu diberikan dari baik itu BP Migas atau SKK Migas atau sekarang SKK Migas. Jadi lapangan itu biasanya ada yang sudah dieksplorasi, ada datanya, atau yang belum dieksplorasi atau kita cari sendiri. Nah, kalau misalnya kebanyakan di Indonesia itu lapangan itu sudah dieksplorasi. Jadi tinggal tahapan berikutnya adalah eksplorasi lanjutan. Nah, maka dari tim K3S atau tim perusahaan atau oil company itu sendiri wajib melakukan pengembangan perencanaan pengembangan suatu lapangan. Nah, yang pertama itu adalah POD pertama, yaitu rencana pengembangan lapangan yang pertama kali dalam suatu wilayah kerja. Kemudian persetujuan POD pertama menandakan perubahan wilayah kerja dari periode eksplorasi menjadi periode produksi. Persetujuan POD pertama dikeluarkan oleh Menteri SDM atas rekomendasi SKK Migas. Yang kedua, POD kedua dan seterusnya, ada POD 2, 3 dan seterusnya. Rencana pengembangan lapangan berikutnya, yaitu setelah suatu K3S atau oil company mendapatkan persetujuan POD 1 dalam suatu wilayah kerja. Rencana pengembangan lapangan tersebut meliputi lapangan yang sudah periode dalam pengembangan, POD kedua dan POD seterusnya disetujui oleh Kepala SKK Migas. Nah, ini jadi kalau misalnya POD 1 sudah di-approve, jadi kita ada pengembangan untuk suatu wilayah kerja ya, dalam satu wilayah kerja yang sama. Jadi dalam artian POD 2 ini pengembangan misalnya blok. Jadi blok itu kayak misalnya kalau kota itu kecamatannya.
Jadi kita tuh kalau misalnya kota itu kita sudah dapat izin untuk pengembangan suatu lapangan itu misalnya kota di Palembang. Maka secara keseluruhan kita tuh boleh melakukan pengembangan lapangan atau pengembangan perencanaan di kota Palembang tersebut. Nah, POD kedua itu sama saja kita misalnya kita sudah melakukan eksplorasi dan pengembangan di suatu wilayah, kalau misalnya Ilir Barat dan Ilir Timur, dan lalu kita mau pengembangan lagi di wilayah Sukarami. Maka nanti pelanjutannya itu kita melakukan POD kedua. Oke, lanjut. Nah, ini POFD. Jadi perencanaan pengembangan suatu lanjutan suatu lapangan yang sudah pernah berproduksi dengan struktur yang sama, di mana semua kegiatan produksi, fasilitas, jadi POFD itu sendiri itu rencana pengembangan lanjutan suatu lapangan yang sudah pernah produksi pada struktur yang sama, di mana semua kegiatan pembangunan fasilitas, baik itu produksi, pemboran, dalam POD yang sudah disetujui sebelumnya telah dilaksanakan. Skenario pengembangan yang diusulkan dalam POFD ini tidak berbeda dari POD sebelumnya yang mendapatkan kegiatan tidak mencakup dalam POD sebelumnya. Sedangkan untuk lapangan-lapangan yang lama sudah produksi dan tidak ada POD, rencana pengembangan selanjutnya diajukan melalui bentuk POFD. Jadi semisalnya kita melalui POD pertama, Plan of Development yang pertama untuk wilayah, misalnya tadi yang saya sebutkan, Bapak sebutkan tadi itu wilayah Palembang. Jadi kita itu perencanaan pengembangan itu misalnya di Ilir Timur sama Ilir Barat. Perencanaannya. Jadi dalam implementasinya itu pengerjaannya itu hanya dilakukan di Ilir Timur saja karena prospeknya itu lebih tinggi. Nah, otomatis yang kita karena sudah berjalan di wilayah Ilir Timur atau blok Ilir Timur itu, jadi kita fokusnya ke Ilir Timur. Nah, sedangkan untuk Ilir Barat itu tidak kita lakukan pengembangan. Karena sudah ada pengembangan kita, karena ada POD 1 sudah ada, karena kita minta izin lagi karena untuk wilayah baru, tapi sudah mendapatkan izin sebelumnya karena belum dilakukan pengembangan. Maka dilakukan POFD. Karena sudah ada fasilitas dan produksi yang sama. Kemudian ada namanya POP, Put on Production, yaitu rencana atau usaha memproduksikan minyak atau gas dari sumur temuan eksplorasi untuk wilayah kerja produksi dengan tie-in ke fasilitas produksi yang sudah ada di sekitarnya. Jika di kemudian hari pengembangan kegiatan dari POP meningkat, maka POP semula dapat diusulkan menjadi POD. Jadi kan misalnya ada yang tadi Bapak bilang itu tadi, karena kita sudah wilayah kerjanya Palembang, ini kita mau eksplorasi lagi di wilayah Sukarami. Nah, wilayah Sukarami ini kita itu nggak perlu lagi bangun fasilitas produksi lagi. Karena apa? Karena kita sudah ada fasilitas produksi di Ilir Timur maupun Ilir Barat. Jadi kita hanya melakukan POP saja. Kita hanya pengeboran. Nanti setelah pengeboran kita produksikan dari kepala sumur menuju fasilitas produksi menuju ke stasiun yang sudah ada. Gitu. Nah, ini secara sekilas aja biar kalian paham urutannya. Itu dari oil company melakukan usulan POD melalui BP Migas. Dan usulan tersebut nanti direview. Direview oleh tim BP Migas atau SKK Migas. Kalau iya, usulannya nanti kita lanjutkan ke SDM. Nah, selama proses pengusulan itu nanti ada konsultasi dengan Pemda setempat melalui Dirjen Migas. Nah, semisalnya tadi kan kalau ada Pemda yang berkepentingan itu misalnya Pemda Kota Palembang. Jadi Kota Palembang itu nanti kita melalui BP Migas itu melakukan konsultasi. Kita melakukan pemboran di wilayah tersebut, misalnya wilayah Ilir Timur dan Ilir Barat. Dari Pemda tersebut permintaannya apa? Atau mungkin kita dari TKDN-nya, tenaga kerja dalam negerinya, kita perbanyak, atau mungkin fasilitas atau hasilnya itu kita manfaatkan untuk
jalur PLTG. PLTG misalnya punya BUMD, usaha milik daerah. Nanti hasil dari nego tersebut masuk ke usulan, lalu dilakukan pengajuan ke Kementerian SDM. Dan apabila sudah disetujui, balik lagi ke SKK Migas, nanti dibuat laporannya, lalu diberikan persetujuan K3S. Nah, cangkupannya ini yaitu POD 1 sampai POD 1 revisi. Nah, apabila POD itu perlu direvisi, jadi maka akan dikembalikan lagi ke K3S-nya. Ataupun dari Kementerian SDM-nya. Oke, lanjut. Nih. Ini alur proses pengajuan persetujuan POD 1 dan POD selanjutnya dan POFD. Nah, ini K3S-nya. Ini secara keseluruhan ya. Ini persetujuan Departemen SDM tergantung Menteri SDM. Ini jadi urutan-urutan yang berada di Kementerian SDM. Dari Kepala Badan, melalui Kepala Badan, kemudian divisi PPPA untuk kelengkapan verifikasi dokumen, dari PPA melakukan kick-off meeting. Jadi tujuan kick-off meeting ini sih kita harus mengetahui perencanaan dari K3S atau oil company tersebut dalam pengembangan lapangan tersebut. Dari secara keseluruhan maupun jangka panjang maupun jangka pendeknya. Lanjut lagi biaya evaluasi biaya komersial, kemudian konfirmasi teknis mengenai peralatan, fasilitas, skenario pengembangannya juga, dan fungsi-fungsi terkait. Kemudian persetujuan rapat pleno Kementerian SDM, lalu pengembalian POD ke K3S. Semisalnya ada perlu revisi. Apabila sudah sepakat di rapat pleno tersebut, kita lanjutkan lagi melalui surat persetujuan dari divisi PPA. Lanjut lagi ke evaluasi legalitas dan good governance. Legalitas di sini izin baik dalam tingkat Pemda sampai ke tingkat kementerian. Kemudian evaluasi good governance, jadi perusahaan tersebut harus diaudit secara keseluruhan layak atau tidaknya prospek ke depannya. Tujuannya yang pertama itu memastikan perusahaan tersebut tidak berhenti di tengah jalan apabila sudah dilakukan POD. Kalaupun berhenti di tengah jalan harus ada catatan bahwasannya dengan catatan minimal berapa persen atau berapa persennya itu nanti bisa dinegokan. Lalu selanjutnya adalah kompilasi hasil evaluasi dari seluruh urusan atau seluruh proses pengajuan itu sendiri nanti kita evaluasi dari SDM layak atau tidaknya perusahaan itu, baik itu perusahaan itu dalam kategori sudah sehat atau mungkin memenuhi dengan catatan tidak ada catatan jelek dalam artinya perusahaan tersebut sering banyak kasus ataupun dalam perusahaannya catatan keuangannya itu bagus, nanti dievaluasi di sana. Setelah itu selesai nanti melakukan persetujuan di Deputi Perencanaan, kemudian Kepala Badan, kemudian Departemen SDM. Dan laporan PUD-nya kembali lagi ke SKK Migas. Nah, ini untuk PUP. Karena PUP tadi kita hanya pengajuan blok ya. Misalnya bikin bau eksplorasi di blok baru. Karena blok yang sebelumnya ini, misalnya blok baru ini belum kita daftarkan dalam PUD yang pertama. Nah, melalui PUP K3S, melalui kepala, sama prosesnya yang sebelumnya. Cuma membedakannya itu adalah dia nggak ada persetujuan perencanaan kepala badan. Jadi dia langsung memotong 2 step. Jadi dari persetujuan dari Deputi Perencanaan langsung kembali lagi ke K3S atau SKK Migas.
Dan jeda 1 hari kerja, 3 hari kerja, 2 hari kerja, 7 hari kerja. Ini tergantung dengan Kementerian SDM yang dalam pengerjaannya. Oke, nah ini cangkupan dari laporan pengajuan Plan of Development. Dimulai dari bab 1 sampai ke bab 13. Executive Summary ini merupakan kayak ringkasan ataupun rangkuman dari lapangan tersebut dengan catatan produksinya, kapasitas cadangannya, dengan fasilitasnya apa, atau mungkin dari seluruhan keuangan yang ada di sana. Jadi dalam itu diringkas dari bab 2 sampai bab 12. Nah, dari bab 2 itu penjelasannya yang pertama itu tentang aspek geologi, yang ketiga itu reservoir, yang keempat itu reserve dan production forecast, cadangan dan peramalan produksi, yang kelima itu drilling dan completion, pemboran hingga sampai penutupan, kemudian production facilities, skenario, HSE dan CSR, abandon dan site restoration, jadi sumur pada saat ditutup pada saat kapan, dan metodenya apa yang dilakukan, kemudian project schedule dan organization, jadi schedule pengerjaannya hingga sampai diselesaikan, local content. Nah, ini local content ini biasanya meliputi aspek-aspek setelah dilakukannya pengerjaan tersebut. Yang kedua ada komersial, ya hitung-hitungan keuangan juga. Yang terakhir ada 13 ada kesimpulan. Nah, ini fokus utama dalam pengembangan lapangan gas. Jadi kan sudah Bapak bilang yang dari awal, fokus pada lapangan gas ini pada saat produksinya, karena beban investasinya dilakukan pada saat produksinya. Apabila suatu lapangan atau suatu field yang dikatakan sudah prospek itu sendiri, kita sudah ada gambaran. Jadi misalnya cadangannya udah mencapai 3 triliun kubik feet, dengan aspek tersebut kita memungkinkan bahwasannya ini cadangan sudah banyak, nanti di saat yang sama juga, di waktu yang sama juga, kita akan mencari ataupun ada customer yang mau dijual gas tersebut. Nah, yang pertama itu adalah evaluasi. Kita akan melakukan evaluasi dari eksplorasi yang sudah ada, beban sumur berapa yang kita butuhkan, nanti kita evaluasi, lalu lakukan perencanaan dari jumlah sumur yang sudah ada, fasilitas produksi yang ada. Yang ketiga itu looking for highest NPV, keuntungan. Kemudian mencari lowest cost dengan biaya yang rendah. Jadi mencari keuntungan yang tinggi dengan biaya produksi yang rendah. Nah, ini maksudnya itu kalau misalnya beban biaya rendah ini karena fasilitas produksi yang sudah ada. Contohnya sudah Bapak bilang itu existing pipa yang sudah ada itu kita tinggal sambungkan saja. Dan yang terakhir adalah environmentally friendly. Jadi aspek lingkungan. Oke, berikutnya. Nah, ini merupakan kegiatan pengembangan gas lapangan. Jadi yang pertama itu adalah study GGR. Harus GGR kalau kita di lapangan minyak. Jadi aspek A sama B-nya digabung. Jadi untuk lapangan gas itu sendiri, geologi dan geofisik. Kemudian yang B adalah studi reservoir and production. Yang ketiga adalah pengembangan skenario, dan keempat terakhir adalah analisis ekonomi. Nah, ini merupakan kajian geologi dan geofisik. Mungkin udah familiar, atau mungkin kalian sudah pernah, kalau semester 4 ini kalau nggak salah ada SGL ya? Benar nggak? Semester 2, Pak. Semester SGL. 2, Pak, SGL. Oh, semester 2. Nah, mungkin kan udah ada gambaran tuh. Yang mana aspek lapisan, yang prospek, dan mungkin juga ada tuh kalau misalnya lapangan gas sama lapangan geotermal itu apa bedanya.
Dari kerangkanya juga beda gitu nanti. Nanti kalian juga belajar di ada TPB kalian, teknik panas bumi. Ada nggak? Belum Ada Pak sudah. 1 sampai 4 ini belum ada. Anggap aja itu ada ya. Nanti sebenarnya itu kita tuh beda ya. Kalau eksplorasi untuk lapangan migas sama lapangan panas bumi itu. Kalau kita lapangan gas atau migas itu kita menghindari namanya patahan. Nanti kalau di aspek geologi itu struktur fault-nya itu kita nggak boleh atau menghindari patahan. Karena apa? Pada saat kita eksplorasi, pemasangan semen ataupun tubing itu sangat beresiko. Apabila ada terjadi gempa, otomatis dan aspek-aspek lainnya bisa mengganggu proses produksi. Sedangkan untuk lapangan panas bumi, kita itu mencari patahan. Karena apa? Karena di dalam patahan itu sumber panas bumi atau sumber air panas itu berada di situ. Jadi untuk kedalaman nggak terlalu dalam-dalam kalau panas bumi. Beda kalau lapangan migas. Dan itu ada sedikit gambaran lah perbedaan lapangan gas, migas, dan lapangan panas bumi. Nanti di kajian geologi ini kalian belajar sistem petroleum, udah paham pasti. Rekonstruksi geologi, interpretasi data sumur, seismik, dan diintegrasikan, dan melakukan perhitungan volumetrik. Ini perhitungan volumetrik ini perhitungan secara kasar ya, dengan aspek yang ada. Karena kita belum menggunakan data rock properties. Jadi kita hanya berdasarkan data kandungan batu saja. Nih, bisa dilihat. Ini, ada yang tahu ini apa? Data logging. Ini dan ini data logging. Data logging. Jadi kalian juga belajar di geologi. Ini seismik. Nah, nanti di sini. Nanti melalui data seismik ini kita tahu nih, yang mana sih patahan dan mana juga struktur-struktur penampang. Ini peta dasar kita dan ini juga peta wilayah. Itu adalah gambaran geologi dan geofisika. Kemudian kajian reservoir. Jadi kajian reservoir ini kita tentunya yang pasti membahas karakteristik sifat fluida itu sendiri. Jadi ini menyangkut data PVT, pressure, volume, and temperature. Dari data tersebut terdapat densitas, viskositas, faktor volume formasi, kompresibilitas, rasio kelarutan gas, faktor deviasi, dan kelakuan fase fluida. Kemudian yang kedua itu sifat fisik batuannya, meliputi porositas, permeabilitas. Yang ketiga itu well test, kita melakukan analisa kelakuan tekanan. Nah ini aspeknya ini dari yang pertama, yang kedua itu biasanya meliputi ke pemboran. Yang ketiga sampai kelima itu sudah batas ke produksi. Jadi well test, nanti kalian belajar juga. Kemudian material balance, ini sama sih material balance dan perhitungan goib atau original gas in phase. Sebenarnya material balance itu sama, hanya membedakan adalah metodenya. Karena perhitungan cadangan ini yang lebih baik itu yaitu melalui material balance. Dengan keadaan benar real. Jadi pada saat nilai dari suatu sifat karakter atau karakter batuannya, kemudian karakter fluidanya, nanti kita lakukan perhitungan untuk mencari besaran potensi dari cadangan, baik itu minyak maupun gas. Nah, ini contoh adanya. Jadi berikut ini adalah grafik RS terhadap tekanan. Nanti kalian juga belajar ini permeabilitas, kemudian tekanan kapiler, dan diagram fasa nanti.
Ini biasanya untuk anak S1 sih. Kalau kita itu fokusnya mungkin ke optimalisasinya. Kemudian ada kajian produksinya, nanti kalian mungkin udah belajar ya, teknik produksi, kalian udah belajar belum? Sudah. Ya Pak. Nah, mungkin udah familiar nih dengan kurva IPR, tubing, nodal, udah belajar nodal. Sudah Pak. Lebih enak kalau belajar nodalnya ya. Nanti kita juga ada pembahasan nodal, kemudian yang harusnya kelima nih. Well compression, kemudian ada history matching, sejarah produksi, nanti ada kompresi, splitting produksi, kemudian metode pengangkatan, artificial lift, kemudian decline curve. Oke, itu aja untuk produksinya. Kemudian adalah SIMRES. Nah, SIMRES ini kita melakukan simulasi reservoir dengan keadaan yang sudah ada. Jadi keadaan baik itu fluida maupun batuannya itu kita udah tahu. Kemudian dari sejarah sumur, dari data-data tersebut kita akan kumpulkan dan kita lakukan pembuatan model. Dari model tersebut kita melakukan penambahan aspek-aspek, misalnya berapa sumur, metodenya apa saja. Kemudian lanjut kita melakukan history matching, yaitu proses penyelarasan kinerja reservoir dan hasil simulasi dan kondisi aktual. History matching ini bertujuan untuk mempermudah kita untuk melakukan analisis perkedalaman. Jadi setiap lapisan atau layer itu kita lakukan persamaan. Dengan catatan sumur produksi itu terintegrasi. Kemudian kelima adalah forecast, yaitu proses peramal kinerja reservoir dengan menggunakan skenario yang ada. Ini kalau misalnya sudah proses produksi sudah lanjut nih ke IOR. Kemudian skenario pengembangan. Yang pertama itu jadwal pemboran, drilling, fasilitas produksi, problem produksi, terus aspek yang harus dihadapinya, transportasi, dan aspek lingkungan. Nah ini contohnya. Sistem produksi kita, kemudian average-nya, kemudian jadwal-jadwalnya. Nah, lanjut lagi. Yang terakhir itu melakukan analisis keekonomian. Tujuannya untuk mengevaluasi layak atau tidaknya PUD secara ekonomi. Layaknya PUD itu ada indikatornya. Contohnya yang pertama tuh ROR. Kalian ekonomi migas sudah belajar belum? Belum ya? Belum, Pak. Pak. Nanti ke depan kalian akan belajar ini juga nanti. Dengan Pak Roni biasanya. Oke, lanjut lagi. ROR-nya, rate of return itu bunga rata-rata, kemudian NPV itu net present value, nilai dari proyek yang bersangkutan, berdasarkan selisih antara cash flow terhadap investasi yang dikeluarkan. Jadi NPV ini biasanya kita sebut laba. Keuntungan yang kita peroleh. Kemudian IRR, MAR, di Persi, kemudian PUT, dan ini contohnya. Nah, melalui PUT, ini proses PUT ini yaitu beban investasi kita itu sudah kembali. Jadi semisalnya kita investasi 100 juta dolar, pada waktu kapan 100 juta dolar itu kembali. Baru perhitungannya. Makanya pada saat yang sama, ada penilaian kita tuh indikatornya PUT kita yang cepat atau NPV kita yang besar. Ada PUT yang cepat, cuman keuntungan kita kecil. Ada juga keuntungan kita besar, namun PUT-nya cukup lama. Makanya kita melakukan analisis keekonomian berdasarkan skenario-skenario yang ada. Ini work schedule kita. Jadi kesimpulannya itu
Tujuan dari pengembangan lapangan itu yaitu meningkatkan produksi cadangan kita secara optimal dengan mempertimbangkan secara aspek teknisnya. Jadi adanya permintaan gas dan keekonomisan gas itu harus diperhatikan ketika melakukan pengembangan dalam ataupun pada sumber gas. Hal yang harus diperhatikan ketika pengembangan yaitu yang tadi kita sebutkan yaitu GNG, kemudian studi reservoir dan reproduksi, pengembangan skenario, dan terakhir adalah analisis ekonomi. Itu merupakan sekilas mengenai pengembangan suatu lapangan gas. Jadi ada beberapa faktor yang kita lihat itu dalam pengembangan itu ada 4. Yang pertama itu GGR, GGNG, yang kedua itu reservoir produksi, dan 3 development skenario, dan keempat itu ekonomi analisis. Jadi fokusnya itu. Jadi kalau gas itu beban produksi kita akan lebih tinggi dibanding beban eksplorasi kita. Karena apa? Karena gas itu nggak bisa disimpan. Jadi otomatis langsung diproduksikan, langsung dialirkan menuju permintaan ataupun customer yang sudah melakukan perjanjian dengan oil company tersebut. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau di izinannya Pak, Apa? Yang mana? kalau di sumur gas ini ada recovery-nya enggak? Iya, pastilah. Recovery faktornya. Jadi gas yang nggak ada itu lapangan panas bumi. Sebenarnya kalau lapangan panas bumi itu kan karena kita ada 2 itu, ada sumber panas, ada sumber air panas. Kalau misalnya kita menghitung RF-nya, recovery faktornya, jadi beda aspeknya saja dalam pencariannya. Ada lagi? Ini Pak, kan gas LPG itu kan bisa disimpan di tabung yang kecil itu ya Pak. Kenapa Bapak ini dikatakan tadi gas itu tidak bisa disimpan Pak? Apa alasannya Pak? Kalian tahu LPG itu gasnya dari mana? Ada yang tahu kepanjang LPG itu apa? Liquid petroleum gas. Ada petroleum kan? Iya Pak. Nah, jadi dia itu gas LPG yang kita gunakan sehari-hari itu sumbernya yang pertama itu yaitu adalah sumber dari minyak. Jadi dalam proses petrochemical atau refinery itu kalian pernah dengar proses apa sih? Bapak lupa juga itu. Proses nanti di situ akan ada pembagiannya. Ada yang namanya berdasarkan temperatur dan tekanan. Nanti yang menjadi gas itu tadi yang bisa dikompresibel. Jadi dari refinery itu, dari minyak itu kita cracking jadi beberapa bagian. Yang terakhir itu yang bersifat residu itu menjadi aspal berdasarkan pemecahan komponen karbonnya. Jadi yang tadi itu LPG itu berdasarkan dari minyak bumi. Sedangkan LNG, liquid natural gas itu harus melalui proses regasification. Jadi gas itu bisa kita lakukan kita ubah menjadi liquid atau kita kompres berdasarkan tekanan dan temperatur tertentu, kita bisa jadikan liquid dengan catatan menggunakan fasilitas produksi yang tepat. Contohnya kalau kalian pernah dengar FSRU, floating gas regasification unit. Jadi di situ kalian bisa lihat kapal ataupun apa yang kita nyebutnya, kapal penyimpanan itu. Yang kalau kalian pernah familiar itu yang ada bentuknya seperti setengah bola.
Pernah lihat kapal produksi? Nih, nanti coba Bapak share ya. FSR. Kalau di PGN itu ada. Jadi pertanyaan yang itu yang pertama itu nih. Coba Bapak share ya. Ini gambar yang nggak terlalu bagus. Ini aja. Nih. Ini contoh floating storage kita. LNG. Jadi melalui proses ini kita bisa mengubah fraksi dari suatu gas itu dengan catatan bukan dry gas ya, wet gas. Jadi komponen lain, komponen C3 ke bawah, C3 sampai C6 itu bisa kita ubah menjadi liquid. Tuh. Sedangkan LPG itu sumbernya berdasarkan dari minyak bumi. Ada lagi mau ditanya? Udah paham belum? Jadi kalau kalian nanti belajar apa ya? Kalau di mata kuliahnya itu kalau ke refinery itu apa ya? Kalau ke kimia juga ada, nanti bisa itu ada mata kuliahnya. Kalau Bapak sih lupa itu. Yang jelas nanti LPG itu sumbernya itu yaitu adalah minyak. Minyak itu kita pecah berdasarkan komponen karbonnya, C1 sampai C4 itu adalah gas. Sisa yang kita bisa C6 sampai C10 bisa menjadi minyak. Baik itu minyak Pertamax yang kita gunakan, premium, Petralite dan sebagainya, dan bawahnya lagi itu biasanya komponen industri C11 sampai C15 itu seperti solvent ataupun kebutuhan-kebutuhan industri petrochemical. Yang terakhir itu adalah komponen terakhir residu, yaitu wax ataupun aspal. Nah, C1 sampai C4 itu nanti kita proyeksikan menjadi LPG yang kita gunakan. Nanti kalau misalnya contohnya itu di RU3 itu ada berdampingan juga dengan Pertagas. Nah, nanti di situ juga kita lakukan proses cracking juga. Nanti hasil dari LPG yang sudah dikompres itu nanti didistribusikan di, kalau kita itu di Kertapati, di TBBM. Ya, mungkin itu untuk gambarannya. Jadi karena apa kita nih gas ini karena tidak bisa nggak bisa disimpan. Kalaupun disimpan, kalian pernah melihat gas itu terakumulasi? Nggak bisa kan? Contohnya aja kentut dah. Bisa nggak kita menahan kentut itu sebaik-baiknya? Karena kita menahan angin di situ. Nggak bisa. Karena harus dialirkan. Itu. Ada lagi mau ditanyakan? Jadi itu. Jadi beda nanti hasil akhir untuk minyak itu bisa kita gunakan banyak. Sedangkan gas itu ujung-ujungnya kita lakukan untuk pembakaran. Jadi bahan bakar seperti gas plant ataupun yang kita pemanfaatan gas industri. Itu bahan bakar mesin. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ini sedikit. Ini Bapak coba sedikit share contoh pemalapangan gas. Ini contoh profil blok Masela. Mungkin dari kalian masih familiar blok Masela itu. Jadi blok Masela ini sendiri lokasinya itu di Provinsi Maluku,
tepatnya Maluku Tenggara Barat di Kepulauan Tanimbar. Jadi oil company-nya itu yang pertama itu Impact, kemudian perusahaan Jepang tersebut menggandeng Shell untuk proses pengangkutan 65% untuk Impact dan 35% Shell. Jadi yang punya lapangan itu Shell dan beban produksinya dilimpahkan ke Shell. Kemudian hasilnya itu apa? Produksi LNG atau gas alam cair. Perkiraan produksinya itu sekitar 105 million meter standar kubik feet pada gas per pipa, atau dalam LNG itu 9,5 juta ton. Skema bagi hasil pemerintah dan operator 50-50. Ini gross split. Tanda tangannya pada tahun 98, berdasarkan tanda tangan tersebut nilai investasinya 18-20 miliar dolar US. Target produksi mulai 2027. Nah, ini contoh umum lapangannya. Jadi lapangan gas abadi di Blok Masela itu ada yang beda juga. Ini sekitar 9,5, ini 10,5. Jadi kegiatan eksplorasi ini sudah dilakukan selama 10 tahun, dari tahun 98 sampai 2008. Produksi kondensat 8.400 barrel per hari, dan cadangan gas terbukti mencapai 6.000 triliun kaki kubik. Kemudian berdasarkan rencana pengembangan 2010, Blok Masela ditargetkan 355 kubik per hari. Nah, ini menjadi catatan kita. Yang pertama itu kita harus tahu, dari minimal tahu lah informasi yang kita peroleh. Contohnya ada lapangan pengembangan lapangan gas di Blok Masela ini. Yang pertama yang kita menjadi concern tersebut yaitu cadangan yang diperoleh dan hasil apa saja yang dihasilkan. Contoh kalau misalnya dia melakukan LNG, jadi gas tersebut kita kompres menjadi liquid, nanti biaya produksi tersebut dilimpahkan kemana, kemudian hasil tersebut dikirim kemana. Nah, yang menjadi pertanyaan tersebut, proses produksinya itu berupa apa? Apakah melalui FSRU, floating storage regasification, atau langsung melakukan proses pengiriman dari lapangan tersebut menuju yang memintanya ataupun customer-nya. Ini posisi Blok Masela yang kita bicarakan. Ini bisa juga gas ini kita jual ke Australia ataupun kegiatan produksi di macam-macam daerah. Contoh bisa juga kita share atau kita jual ke Freeport untuk proses pelaksanaan kegiatan industri di sana. Jadi bisa juga menjadi bahan bakar untuk smelter mereka. Dan dalam pengembangannya itu sendiri hanya berdasarkan lapangan lepas pantai. Jadi kita di sini fokusnya ke lapangan lepas pantai. Jadi lapangan lepas pantai ini yang berpotensi kita ubah gas tersebut menjadi liquid. Pertanyaannya, ada nggak gas refrigeration itu di darat? Ada nggak? Sedangkan kita tahu hanya ada di laut saja, khususnya di kapal itu, proses konversinya. Jadi yang menjadi concern kita itu yang pertama itu harus tahu gimana proses pengelolaannya, bisa atau tidaknya kalau di urusan di darat, di laut itu apakah sama prosesnya. Jadi kita harus tahu membedakan yang mana proses produksi yang bisa dilakukan di darat maupun di laut. Jadi untuk proses konversinya itu sendiri melalui FSRU itu bisa, sedangkan di darat itu
kita melakukan pemisahan itu hanya berdasarkan separator. Jadi dalam artian gas yang kita peroleh itu bisa jadi wet gas, bisa jadi dry gas, atau gas kering atau gas yang labil. Gas yang labil itu bisa menghasilkan kondensat. Kondensat itu sendiri nilainya juga besar, ekonomis, dan bisa dijual ke industri petrochemical. Nah, yang menjadi concern kita itu penjualannya itu bisa juga melalui ke industri-industri terkait ataupun langsung dikirim ke negara yang bersangkutan. Bisa dilihat biaya investasi CAPEX dari proyek LNG abadi ini bisa sekitar 16 miliar US dollar. Sedangkan bila dibangun fasilitas terapung itu mencapai 22 miliar US dollar. Di samping itu juga lanjut membangun LNG terapung ini hanya menghasilkan penjualan 4 miliar per tahun, sedangkan jika dibangun di darat 4 miliar, yang hasil 4 miliar itu juga diperoleh tambahan penjual 5 miliar per tahun melalui proses gas menjadi industri petrokimia. Jadi yang kita tadi bilang, yang pertama fokus dari pengembangan satu lapangan itu yaitu GNG, reservoir production, kemudian tadi sebelumnya. Kemudian pengembangan lapangan, dan yang terakhir adalah ekonomi analisis. Jadi kita harus mempertimbangkan aspek keekonomiannya, untung atau enggaknya dari suatu prospek lapangan tersebut. Nah, itu menjadi gambaran untuk kita juga dalam proses pengembang lapangan. Jadi apabila itu sering sih kalau kita ketemu, apalagi kita misalnya ada kegiatan-kegiatan di luar, kayak kegiatan IADMI atau SP, ataupun ada acara-acara yang berkaitan seperti itu, kalian lebih tahu kondisinya. Yang pertama. Yang kedua, kalian juga mengerti, paham bagaimana komunikasi yang kita bangun gitu. Jadi nyambung lah intinya antara kita dan misalnya ada pekerja-pekerja di sana. Gitu. Fokusnya itu sih. Minimal kalian tuh nyambung aja ngomong dengan mereka. Apa yang mereka bicarakan kita paham gitu. Nah, ini contoh yang terbaru nih. Ada yang daerah Mubah tinggalnya, asalnya? Ada, Pak. Nah, mungkin udah denger nih. Blok Saka Kemang, Mubah. Nah, ini jadi pada tahun 2019 atau 18 kalau nggak salah. Jadi digemparkan dengan penemuan cadangan gas sebesar 2 triliun kubik feet. Penemuan cadangan gas baru ini di sumur Kalibrau 2, KBD 2X Blok Saka Kemang. Jadi dari ini kita tahu bahwasannya cadangan gas itu sendiri bisa ada di sekitar wilayah produksi suatu oil company ya. Contoh yang berdampingan di sini itu nih. Ini peta atau map Kalibrau Saka Kemang. Nah, ini wilayah Repsol ya. Sedangkan ini wilayah produksi yang Conoco. Kita ketahui kalau semisalnya ini sudah produksi gas, otomatis lapisan di sekitarnya juga berpotensi menghasilkan atau memiliki cadangan gas juga. Bahkan melebihi cadangan gas yang dimiliki Conoco itu sendiri. Jadi informasi yang kita dapat yang pertama itu potensi cadangan yang besar. Dengan cadangan yang besar, otomatis kegiatan eksplorasi dan produksi tersebut pasti menguntungkan bagi Pemda setempat dan tentunya juga untuk pekerja di daerah tersebut juga. Gitu. Kemudian nilai investasinya itu bisa sampai 359 sampai atau 56 triliun.
Ini masih kecil dibanding dengan investasi di blok Masela itu sendiri. Blok Masela itu karena beban biayanya itu di offshore atau lepas pantai. Penggunaan welfare facility serta pembangunan sejumlah fasilitas pendukung produksi seperti flow line dari wellpad menuju existing Gresik Central Gas Plant di wilayah kerja koridor melalui sebagian ROW right of way di wilayah kerja Jambi Marang. Modifikasi peralatan yang telah pada saat ini dan pemasang peralatan baru di GCGP. Jadi balik ke sini lagi. Contoh tadi kan sudah Bapak bilang bahwasannya kan ada beberapa aspek yang kita perlukan, yaitu GNG, Reservoir and Production, Development Scenario, dan Analisis. Nah, Development Scenario ini sendiri kita tentunya mempunyai dua opsi. Yang pertama itu kita bangun fasilitasnya sendiri, fasilitas gas itu sendiri, jaringan gas, pipa itu kita bangun. Misalnya kita mau ikut ke jalurnya ke Singapura. Atau kita ke industri-industri yang terkait. Yang menjadi pertanyaan yang itu, kita bangun itu sendiri atau kita ikut pipa yang sudah ada. Contoh di Konoko ini. Kalau kita ke sini, nih jalur Konoko nih. Ini eksis ini. Ini ada. Otomatis beban biaya produksi kita turun. Sedangkan kalau kita misalnya bangun fasilitas produksi sendiri, contoh kita pakai ini, kita bangun ke Palembang. Kemudian ini kita bangun lagi ke Singapura. Kira-kira beban produksinya itu pasti meningkat. Karena apa? Kita bangun sih. Nah, bedanya kalau kita misalnya ikut dengan fasilitas produksi yang ada, kita hanya membayar biaya alirnya saja. Jadi kita melakukan kontak kerjasama, berapa sih jumlah yang kita butuhkan. Misalnya kita alirnya per berapa debit, lagi berapa kubik feet. Nanti kita bayar dengan segitu, atau kita bayar dengan gas itu juga. Jadi ada dua opsi di sana. Kita bisa bangun fasilitas sendiri, yang kedua itu kita ikut yang pipa yang sudah ada. Jadi POD pertama Lapang Kaliberau itu disetujui dalam rangka untuk memproduksi cadangan gas sebesar 445 miliar standar kubik feet. Hingga pada akhirnya keekonomian proyek itu berada pada tahun 2038 dengan penjualan gas dan laju produksi puncak yaitu sebesar 80 juta MMM SCFD. Kemudian kumulatif produksi kondensat sebesar 0,117 dengan laju produksi puncak sebesar 34 barel kondensat per hari. Nih, jadi itulah sebagian contoh pengembang lapangan. Kalau di kita itu ada di blok Saka Kemang, kalau di wilayah timur itu ada di blok Masela. Nih, jadi keuntungan yang pertama itu karena kita melibatkan Pemkot, otomatis dalam PUD itu melibatkan Pemda setempat yang meminta opsi biasanya pekerja atau TKDN itu sendiri berapa persen khususnya untuk tenaga lokal. Jadi putra-putra daerah itu lebih cenderung diprioritaskan untuk kerja di sana. Ada yang mau ditanyakan? Pak, PPT-nya boleh di-share nggak nanti, Pak? Apa? PPT-nya boleh di-share nggak, Pak? Iya, nanti kita share. Ya, Pak. Nanti Bapak bikin GCR aja. Nanti di GCR itu nanti Bapak share ya. Oke. Ada lagi? Mau ditanyakan? Nah, ini itu yang pertama ini berita bagus untuk putra daerah. Jadi putra daerah itu, jadi contoh ya. Jadi Bapak kan pernah kerja di Konoko. Konoko ini kan juga wilayah kerjanya cukup luas.
terdiri dari berapa blok. Ini yang pertama di Mangsang, kemudian Sungai Gelam, kemudian di Gerisik, di bawahnya lagi ada di Rawa, di sini lagi ada lupa. Yang kecil ini ada 1, di sana lagi ada 2, yang terakhir itu yang paling besar itu di Suban. Nah, yang cerita menarik di sini rata-rata kan kebanyakan putra daerah di sana. Jadi concern kita itu yang pertama, kalau kalian ada putra daerah, yang pertama itu coba kalian ke rusak. Oke, maaf ya tadi ada iklan. Jadi yang pertama itu kalau misalnya putra daerah itu aktif komunikasi yang pertama. Yang kedua itu bisa juga datangi di snaker setempat sih. Biasanya ada info lowongan gitu. Biasanya pihak ketiganya atau penyedia jasa ketiga kayak kontraktornya. Ya rata-rata kan lebih prioritas ke sana. Jadi selamat aja kalau misalnya ke depannya nanti Repso sudah buka untuk putra daerahnya. Karena kita pertama kalau misalnya kerja di perusahaan internasional, aturan itu sangat strict. Apa yang diterapkan itu harus diterapkan. Jadi aturan yang sudah dipasang dan itulah aturan yang kita lakukan. Jadi apabila kita ada kesalahan di situ otomatis di blacklist jelek-jeleknya. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Nanti pertemuan berikutnya kita bahas sifat fisik gas atau karakteristik gas. Kalian udah belajar faktor Z belum? Mencari deviasi gas, faktor deviasi gas. Sudah belum? Belum ya? Ada lagi. Nggak ada lagi. Paling itu aja, kita pertemuan berikutnya ini tanggal berapa ya? Ini tanggal 16, berarti pertemuan berikutnya 23 ya. Dari Bapak juga punya tentang satu pertemuan. Jadi minggu depan bisa nggak ada hari lain gitu? Mungkin nanti akan diinfokan lagi, Pak. Iya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita bahas mengenai sifat gas alam. Dan bisa juga minggu depan kita kuis ya. Atau sekarang aja kita kuis. Jangan sekarang, Pak, minggu depan dulu ya. Jadi sebenarnya kuis itu ya, jadi sedikit sharing juga. Tapi kita share dulu ya. Nih, biar. Sebaiknya saran dari Bapak sih, kalau kalian mau kuis, lebih baik di kategori atau di bab-bab yang terbilang mudah saja. Seperti pertemuan pertama, ini yang lumayan sulit itu pertemuan 4 ke atas. Jadi karena sebelum UTS ini wajib ada 2 kuis, terus
kemungkinan kuisnya itu antara pertemuan kedua sama kelima. Nah, jadi tergantung kalian. Mau kuisnya sekarang, karena kategorinya mungkin lebih, ya secara general itu mudah dipahami, atau mungkin yang pertemuan berikutnya. Cuman dari Bapak juga belum bikin si GCR. Nah, minggu depan aja lah ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, mungkin itu aja dari Bapak. Ada lagi mau ditanyakan seputar pertemuan pertama kita? Masih banyak waktu kita, setengah jam lagi nih. Info Pak, untuk bulan puasa dikurangi Pak waktunya Pak. Oh iya, nggak apa-apa sih kalau mau tambah. Yalah, intinya itu saja. Jadi poin yang hari ini yang Bapak sampaikan itu dalam pengembangan gas itu kita harus tahu dulu. Jadi kita tuh harus melihatnya itu secara jauh, secara meluas dulu. Kalau misalnya kita bilang tuh seperti kita itu melihat dari helikopter. Dari helikopter itu kita bisa melihat hutan secara luas. Nah, secara luas itu dalam artian itu pekerjaan kita, proses hilir ke hulu, khususnya untuk pengembangan lapangan gas. Jadi mulai dari awal kita pengajuannya dari K3S Oil Company itu, dari PUD 1, bahan-bahannya apa saja, nanti setelah implementasinya, yang seperti tadi ada 13 bab, yaitu ada geologi, reservoir, sampai ke abandon sumur tutup itu sendiri. Nah, jadi kalian itu harus bisa menempatkan diri, oh ini aspek yang mungkin kita mampu untuk bekerja. Untuk khususnya geologi, kemungkinan kita itu bisa, cuma kemungkinan kecil. Ya, yang lebih jelas kita itu lebih cenderung ke reservoir, drilling, produksi, dan HSE itu sendiri. Kembali lagi bagaimana kalian menyiapkan diri kalian, baik itu dari segi ilmu, pelatihan, dan juga relasi kalian. Itu saja sih saran dari Bapak. Ada lagi mau ditanyakan? Jadi kalian selama ini belum pernah masuk kuliah ya? Tatap muka offline gitu? Ada Pak offline. Yang praktik Pak. Oh, praktikum ya. Sudah itu aja dari Bapak. Ada lagi mau ditanyakan? Cukup Pak. Nah, cukup ya. Ini jumlahnya kok nurun-nurun dari 43. Oke lah, terima kasih. Dari Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Nanti Bapak akan coba share di GCR ya. Nanti kalian bisa masuk. Nanti di GCR itu udah punya semua kalian kan Google ya. Cuman pernah pakai GCR kan? Sudah Pak. Sudah, Pak. Yalah, nanti Bapak bikin, nanti ya Bapak juga share di sana untuk file-file. Oke, itu saja dari Bapak. Apabila ada salah-salah kata, Bapak mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga bisa lancar puasanya dan pelajaran juga tetap bisa masuk. Amin. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.